Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Duguyan dengan cara menyalurkan kekebalan Tangsan ke tubuh Duguyan melalui transfusi darah. Namun sebelum proses dimulai, Tangsan meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di akademi supaya mereka tidak mencemaskannya. Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiando. Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan. Dan ternyata di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiando. Akar permasalahannya adalah mengenai Xiaowu yang tanpa izin menerobos masuk akademi dan membuat kekacauan di sana. Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiando, maka Xiaowu akan dibebaskan dari hukuman. Mengetahui hal itu, Tangsan pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut. Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu, dalam sekejap Tangsan dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiando sehingga Xiaowu kini mereka lepaskan. Setelah kericuhan itu, Tangsan pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiaowu. Dan singkat cerita, ia mengajak Xiaowu untuk ikut bersamanya kembali ke gua demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Duguyan. Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara. Xiaowu yang takut kalau Tangsan tak akan mampu bertahan, berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tangsan. Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiaowu karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain. Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar bahkan setelah Xiaowu ikut membantu. Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiaowu perlahan mulai lenyap akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao yang baru tahu kalau Tangsan dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Duguyan, merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya proses tersebut dapat menguras seluruh energi bahkan bisa membunuh Tangsan. Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiao demi menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya, di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di dalam Xiaowu nampak telah mencapai batasnya, membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan. Beruntung sebelum sempat ada yang terluka, Tangsan segera datang untuk menghentikan mereka sembari mengatakan kalau operasinya telah berhasil. Dan benar saja, setelah diperiksa racun di tubuh Duguyan sudah sepenuhnya hilang. Namun sayangnya Xiaowu yang telah berusaha keras jatuh pingsan akibat transfer energi yang terlalu berlebihan. Kakek Dugu lalu mengatakan bahwa ia sempat melihat Xiaowu telah kehilangan ketiga cincin siluman rohnya. Menurutnya hal ini mengakibatkan kekuatan roh pelindungnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Setelah Xiaowu siuman, kakek Dugu mengajak mereka pergi ke puncak gunung untuk memanen tanaman obat. Ia tahu kalau orang-orang Sri Lanka sedang kesulitan dana, sehingga ia mengizinkan agar mereka mengambil tanaman obat sebanyak yang dibutuhkan untuk dijual dan nantinya uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membayar biaya pendaftaran turnamen. Kemudian kakek Dugu juga menunjukkan kalau di sana terdapat sebuah pintu gaib menuju dimensi lain yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Diceritakan kalau pintu gaib tersebut merupakan sisa peninggalan dari perang besar dahulu kala di dunia dahulu antara sebuah organisasi rahasia yang melawan Balai Roh Pelindung. Ia menambahkan mungkin saja di balik pintu ini terdapat tanaman obat yang lebih berharga daripada yang ada di luar, meskipun mustahil ia dapat memasukinya. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tangsan mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya masuk ke pintu gaib menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai kunci. Dan benar saja, mengikuti bisikan yang ia dengar, ia bersama Xiaowu berhasil masuk ke tempat misterius tersebut. Kalau kalian masih ingat di bagian awal, tempat ini adalah padang rumput yang selalu muncul di dalam mimpi Tangsan. Ternyata tempat ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh Ibu Tangsan sebelum beliau meninggal pasca pertempuran melawan Balai Roh Pelindung.
Setelah cukup melihat-lihat, di sini ia mendapatkan pesan terakhir yang sempat dibuat oleh ibunya mengenai hadiah terakhir untuk Tangsan. Hadiah itu meliputi berbagai macam tanaman dewa dan sebuah mata air yang sanggup membantu Tangsan agar bisa menyerap cincin roh siluman di luar batas kemampuan tubuhnya. Pesan itu pun diakhiri dengan harapan kekuatan dan hadiahnya bisa melindungi putranya tersebut. Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, tiba-tiba Xiaowu terbangun dan mendapati ketiga cincin roh miliknya telah kembali, yang membuat kekuatannya kini telah pulih. Singkat cerita, setelah mengambil beberapa tanaman obat di sana, mereka segera kembali ke dunia nyata. Tangsan kemudian berbaik hati membagikan tanaman-tanaman dewa tersebut ke kakek Dugu dan teman-temannya yang masing-masing memiliki khasiat berbeda. Ia juga memberikan satu kepada Master Xiao yang bermanfaat untuk mengupgrade kekuatan Master Xiao sehingga ia bisa menyerap cincin roh ketiga dan seterusnya. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Pak Kepala Akademi untuk dijual yang nantinya uangnya bisa digunakan untuk biaya pendaftaran mengikuti turnamen. Namun Master Xiao menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bukanlah tanaman yang mudah didapat. Tidak mungkin ia mengambilnya di gua milik kakek Dugu. Sampai akhirnya Tangsan pun menceritakan semuanya mengenai dimensi roh ciptaan almarhum ibunya yang baru saja ia masuki bersama Xiaowu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tangsan, Master Xiao mengatakan meskipun balai roh pelindung berkaitan dengan kematian ibunya, ia meminta agar Tangsan tidak menyimpan dendam kepada balai roh pelindung. Untuk lebih meyakinkan Tangsan, kemudian Master Xiao mengungkapkan siapa identitas ayah Tangsan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Tang Hao, ayah dari Tangsan, merupakan salah satu master roh terkuat di dunia dahulu. Pada awalnya ia adalah orang kepercayaan dari suami Bibi Dong, pemimpin balai roh pelindung sebelum Bibi Dong yang mengabdi untuk balai roh pelindung. Singkatnya, karena suatu alasan, Tang Hao membelot dan justru menyatakan perang terhadap orang-orang dari balai roh pelindung. Akibat perang yang terjadi, menewaskan pemimpin dari pihak balai roh pelindung sehingga Bibi Dong lah yang maju menggantikan posisi yang kosong tersebut. Sedangkan Tang Hao, ayah dari Tangsan yang dicap sebagai pengkhianat kerajaan, mulai saat itu dinyatakan sebagai buronan. Di malam harinya, kakek Dugu datang menemui Tangsan. Ia sangat senang karena racun di tubuh Duguyan kini sudah benar-benar hilang, dan karena itulah ia berjanji untuk memberikan perlindungannya kepada Tangsan. Sementara itu, Ning Rongrong curhat kepada Suying mengenai roh pelindung miliknya yang telah bermutasi, yang awalnya hanya pagoda 7 tingkat, sekarang menjadi 9 tingkat. Menurutnya keanehan ini terjadi setelah ia memakan tanaman dewa dari Tangsan. Namun ketika ia ingin pergi untuk menceritakan masalah ini kepada Xiaowu, ia malah diculik di tengah jalan. Penculikan Rongrong sontak membuat semuanya panik karena mereka sama sekali belum tahu siapa penculik tersebut. Tetapi sebelum teman-temannya sempat mengejar, mereka bertemu dengan Pak Kepala Akademi yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran. Ia mendapatkan pesan kalau orang yang telah menculik Ning Rongrong adalah orang dari klannya sendiri. Karena itulah ia melarang semuanya agar jangan ikut campur karena kemungkinan ini adalah masalah internal klan mereka.